Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di kanal Mas Don. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya di video yang pertama. Ya, di bagian yang pertama yang menjelaskan tentang apa itu digital forensik. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, digital evidence, barang bukti digital, terus ada chain of custody, terus ada juga nanti anti forensik. Ada tiga bagian yang akan coba saya jelaskan dalam video kali ini. Baik. Digital evidence atau di bahasa Indonesia disebut dengan barang bukti digital. Apa itu digital evidence? Digital evidence adalah segala informasi yang memiliki nilai, kemungkinan nilai yang tersimpan atau dikirimkan dalam bentuk digital. Nah, digital evidence ini bisa didapatkan ketika kita melakukan proses eksaminasi digital storage media, ya, ataupun memonitoring network traffic ataupun yang lain. Nah, di sini saya berikan catatan, saya berikan dengan garis tebal, dengan tulisan tebal. Digital evidence ini fragile in nature, jadi dia itu sangat mudah rusak, jadi kita harus menjaga betul-betul digital evidence ini agar tidak rusak. Fragile di sini rusak ya, bukan pecah belah, ya, bukan pecah belah tapi rusak. Jadi dia mudah, atau pecah belah sih, mudah pecah ya. Ya kalau fragile kan gambarnya gelas pecah seperti itu, dia mudah, ini bukan, tapi mudah rusak karena seluruh data komputer itu dapat berubah isi datanya itu dengan mudah. Ya, misalnya ini sedikit contoh. Ketika kita punya data di sebuah USB flash drive, di dalamnya ada data make time, modified, flash created. Nah, ketika kita colokkan tadi flash drive itu ke komputer, terutama komputer yang basisnya Windows gitu ya, data itu ada kemungkinan berubah. Kenapa berubah? Karena ketika kita colok pertama kali, flash drive itu akan dibaca oleh antivirus, ya. Dibaca oleh antivirus untuk di scanning kan, untuk di scanning isi filenya. Misalnya salah satu antivirus yang pas kita colok langsung um, melakukan scanning terhadap flash drive adalah, nah itu tadi, ketika proses scanning itu memungkinkan ada data yang berubah. Nah, itu makanya disebut fragile. Nah, kenapa ada digital evidence? Kita berbicara juga nggak cuma digital evidence sih, semua barang bukti itu kita akan berbicara dengan apa itu dengan locard exchange principle. Locard exchange ini adalah sebuah prinsip yang dibuat oleh Dr. Edmund Locard. Jadi dalam prinsip Locard itu dikatakan bahwa ketika sesuatu atau seseorang masuk ke dalam, masuk ataupun keluar dari sebuah crime scene, tempat kejadian, dia akan meninggalkan sesuatu ataupun mengambil sesuatu ataupun membawa sesuatu, ya, ataupun membawa sesuatu. Jadi dikatakan in the physical world, whenever preparator enter or leave a crime scene, they will leave something behind and take something with them. Jadi pasti meninggalkan dan pasti akan membawa. Locard menspekulasikan bahwa setiap waktu kita melakukan kontak dengan orang lain, tempat ataupun sesuatu di situ, itu pasti akan ada yang
physical material yang bertukar. Misalnya kalau sekarang kita di masa-masa ini kita dilarang berkontak tangan atau salaman gitu. Kenapa? Takut ada material yang tadi bertukar. Misalnya virusnya itu kan bertukar, berpindah, material yang berpindah seperti itu. Oke. Nah, jadi mungkin bisa uh, saya sedikit simpulkan gitu ya tentang local exchange principle ini. Setiap sesuatu yang kita lakukan pasti akan meninggalkan jejak. Di dunia digital pun akan seperti itu. Apapun yang kita lakukan pasti akan meninggalkan jejak. Nah, prinsip ini yang akan yang digunakan untuk memperkuat tadi tentang adanya barang bukti. Nah, di dalam barang bukti digital itu ada dua jenis, ada volatile dan non volatile. Ya, volatile data itu jelas ketika power off atau listriknya hilang, datanya akan ikut hilang. Misalnya system time, on user, open files, network information dan lainnya. Ya mungkin kalau di video sebelumnya saya jelaskan tentang cabang digital forensik, ini yang masuk di dalam memori forensik. Terus ada non volatile data, itu berarti persistent data yang dia akan ada terus walaupun powernya hilang atau listriknya hilang tadi. Ya, biasanya ditaruh di secondary storage, bisa hard disk, memory card atau yang lain. Nah, non volatile data ini bisa bentuknya file, hidden file, select space, swap file, dan lain. Nah, untuk tipe filenya itu ada 3. Ada user created file, ada user protected file, dan computer related file. User created files itu berarti file-file yang dibuat oleh user di dalam komputer. Bisa jadi address book, dokumen, image. Dengan user protected berarti file-file yang disimpan oleh user cuma dilakukan proteksi. Misalnya diberi password atau minimal di kompres, itu sudah protected. Karena secara tidak langsung ketika melakukan proses kompresi menggunakan zip ataupun rar ataupun yang lain, itu akan sudah mengubah struktur file. Kemudian di video yang lain saya akan coba perlihatkan file yang sudah terkompresi dan tidak itu seperti apa. Oke. Nah, yang ketiga computer created file ya, itu berarti file yang dibuat oleh komputer untuk mensupport kerja dari komputer tersebut. Bisa jadi ada backup files, log files, configuration files, dan lainnya. Oke, itu mengenai file type. Nah, ada aturan mengenai evidence, ya, barang bukti yang harus kita ikuti. Yang pertama ada admissible. Jadi barang bukti itu bisa digunakan di pengadilan atau dimanapun. Bisa dipergunakan autentik, ya, berhubungan dengan insiden yang terjadi, kejahatan yang terjadi, komplit, lengkap, ya, terus reliable, tidak ada pertanyaan tadi mengenai autentisitas dari barang bukti tersebut, dan believable, clear, mudah dipahami dan bisa dipercaya oleh juri. Ya artinya kalau sudah autentik itu kemungkinan dipercaya jurinya juga tinggi. Nah berikutnya hal yang berhubungan dengan evidence yaitu adalah chain of custody. Chain of custody ini adalah sebuah dokumen ya, untuk menjaga integritas dari barang bukti. Nah ini adalah cara paling efektif untuk mendokumentasikan secara lengkap perjalanan barang bukti itu ya, selama proses penyidikan atau penyelidikan. Apa yang ada di chain of custody itu biasanya ada siapa yang mengambil, di mana, bagaimana caranya,
Terus siapa saja yang mengambil, yang memegang lah gitu ya, memegang barang bukti itu, gimana cara dia disimpan, diamankannya gimana, gimana dia diambil dari penyimpanan, kenapa kok diambil. Itu, jadi ada sejarahnya. Jadi kalau misalnya ada tamper data atau ada masalah dengan evidence itu, kita bisa lihat lognya. Jadi ini semacam log. Oke, itu tadi chain of custody. Nah, bahasan terakhir kita adalah mengenai anti forensik. Tapi ini hanya overview saja mengenai anti forensik. Anti forensik adalah percobaan um, percobaan negatif gitu ya, untuk mendapatkan efek negatif dari barang bukti yang ada. Intinya gini, anti forensik adalah percobaan untuk menyembunyikan atau menghindari proses forensik. Bukan menghindari, mempersulit proses forensik. Nah, di sini dikatakan menurut Oggers gitu ya, make the analysis and examination of evidence is difficult or impossible. Jadi difficult atau impossible. Itu kemungkinan sulit atau tidak mungkin sama sekali. Nah, ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Ada data hiding, jadi menyembunyikan datanya. Ada artifact wiping, melakukan wipe terhadap uh, barang bukti fisiknya gitu. Terus ada trail obfuscation, ya. Terus ada physical, ya, perusahaan secara fisik. Misalnya kalau di barang bukti fisik tadi flash drive gitu ya, gimana physical, perusahaan fisikal ya, dipecah dengan palu seperti itu, dihancurkan, bagaimana yang merusaknya secara fisik ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai digital evidence dan chain of custody serta anti forensik. Semoga penjelasan ini sedikit membantu teman-teman memahami tentang digital evidence dan lainnya di dalam hubungannya dengan digital forensik. Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.